Hey yo, 102,9 MDK Radio yang You Station 29ers. Selamat sore menuju senja nih ya. Tentunya di hari Rabu waktunya seputar informasi kesehatan. Nemenin waktu ngabuburit loh di hari ini ya. Bareng sama Mas Jamal dari Rabu ini 29ers. Tentunya kita bareng sama dari RSHS Bandung ada Dr. Nelly Amalia Risan, Dokter SPAK tentunya ya. Gue mau cek sound dulu sebentar. Oke, sudah ada ya 29ers ya. Once again kita bakal bareng sama Dr. Nelly Amalia Risan, dokter spesialis anak dari RSHS Bandung, 29ers lebih tepatnya divisi neurologi, Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Hari ini kita bakal ngebahas seputar materi ini sebenarnya juga sebuah wabah dunia pada waktunya 29ers ya, tapi waktu itu nggak sampai di apa namanya nggak sampai di PPKM. Ini jadi wabah dunia di tahun 1900-an dan 1800-an dulu tentunya. Kita bakal ngebahas seputar poliomielitis nama medisnya, atau biasa kita lebih bekennya itu disebut dengan penyakit polio tentunya. Bentar, gue lagi cek. Nah, ini bakal sorry. Oke, kita masih menunggu Dr. Nelly Amalia Risan untuk bergabung bersama kita di sore hari ini, 29ers. Atau sudah ada ya? Oh, belum. Halo, FYP.hobby burung saja nih, 29ers. By the way, di sini tuh lagi agak mendung, 29ers, meskipun sudah beralih ke cuaca kemarau gitu ya. Sudah agak panas, udaranya juga udah panas banget nih sekarang. Tapi sore ini lagi mendung di sini. Di langit loh yang lagi nonton gue di sini nih. Langitnya gimana di sana 29ers? Apakah mendung? Apakah secerah hari lo hari ini 29ers ya? Halo Promkes RSHS Bandung. Wah, ini Promkesnya meminta siaran langsung, atau Dokter Nelly hari ini siaran lewat akun ini ya? Coba kita terima dulu. Apakah sudah? Sudah aku chat nih. Sudah ya? Oke. Halo Dokter Nelly. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter, apakah suaranya jelas? Sebelum dimulai, apakah suara saya jelas? Jelas sekali. Suara saya jelas nggak? Jelas sekali juga, Dokter. Dokter, posisinya lagi di mana nih? Di rumah. Oh, lagi di rumah. Yeah. Dokter, perkenalkan sebelumnya saya Jamal. Jadi beberapa waktu depan akan live talknya bersama Jamal. Jadi panggil aja Jamal ya, Dokter ya. Ya, Jamal. Apa kabar, Dokter, hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana puasanya nih? Udah memasuki hari keberapa nih? 21, 22? Ya, juga alhamdulillah lancar ya, belum bocor. Alhamdulillah lancar. Mau di ini dulu, Dokter, posisi handphonenya? Ya, sebentar ya ini. Oh iya, silakan dicari dulu posisi enaknya, Dokter. Iya, mari ya. Cukup ya kayaknya? Cukup. Oke, sudah cukup. Dokter, boleh disapa dulu pendengar kita di sore hari ini. Bisa kita panggil dengan sebutan 10 to 9ers, Dokter. 10 to 9ers. 10 to 9ers. Ya, 10 to 9ers untuk pendengar kita di sore hari ini. Mau yang di Instagram ataupun di radio. Di sore hari ini kan langsung disiarkan di radio juga nih, di udara. 10 to 9ers ya, Dokter juga. Oke. 10 to 9ers ya? Yap, betul. Oke. Di live Instagram di sini ada Lia Dahliana. Halo Bu Lia Dahliana. Baiklah, Dokter, di sore hari ini kita bakal ngebahas seputar poliomielitis ya, Dokter, atau biasa lebih bekennya itu lebih terkenal kita sebut biasa dengan polio, Bu Dokter ya. Ya. Oke, saya sapa dulu ya ininya ya. Boleh. Udah hadir semua ini ya. Sudah, Dokter.
Dari Promkesnya juga sudah ada nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ten to Niners. Ya, dan yang hadir pada hari ini di Instagram Live ya, dan juga di Betul, radio. Ya. betul sekali. Nah, boleh langsung dokter, kalau langsung saja kita mulai kalau gitu dokter. Ini untuk pertama-tama Jamal pengen tahu dulu nih kalau dari dokter, untuk pendapat dari dokter sendiri tentang penyakit polio di Indonesia ataupun di dunia nih, di kondisi sekarang tuh seperti apa nih dokter? Ya, sebetulnya kondisi di dunia saat ini ya kita itu sebetulnya 2014 sudah dapat sertifikat bebas polio ya. Oke, Itu oke. di apa namanya di lingkungan atau area yang kita sebut sebagai SEARO ya. SEARO itu Hmm, regional Southeast Asia Region ya. Jadi WHO itu membagi-bagi, tetapi ya, itu bebas polio liar ya. Tetapi kita masih ada beberapa kali ini ada virus polio yang bukan liar, tapi berasal dari vaksin yang sudah bermutasi gitu. Dia sudah Oh, bermutasi, berubah menjadi tadinya yang ada di vaksin itu tadinya jinak, hmm, berubah menjadi virus polio yang bisa menyebabkan kelumpuhan juga. Nah, oke. itu yang kita alami sekarang ya. Yang pertama itu kan tahun 2022 sekitar bulan November Desember ya. Itu muncul pertama kali di Aceh. Nah, Oke. terakhir itu muncul kita temukan di daerah Purwakarta ya sekitar bulan Wow. Februari kalau nggak salah ya itu. Oke. Ya, oleh karena itu ya kita sekarang sedang melakukan apa disebutnya ya polio virus apa vaksin polio tambahan ya, Hmm, vaksin polio oke. tambahan karena adanya kasus ini gitu, karena satu kasus pun bila ditemukan itu kita anggap sebagai kejadian luar biasa. Nah, akibat Oke. dari kejadian luar biasa ini kita mau tidak mau harus melakukan vaksinasi, disebutnya vaksinasi ORI ya, outbreak immunization, apa namanya, jadi imunisasi untuk mengatasi KLB gitulah, tambahan. Oke. Jadi semua bayi di bawah 5 tahun, anak dan bayi di bawah 5 tahun Hmm, harus mendapatkan vaksin polio tambahan gitu. oke. Oke, berarti Nah, meskipun sudah sedangkan pernah di ya, gimana dokter? jadi virus polio ini sebetulnya bukan yang ini ya, yang berasal dari vaksin ini bukan hanya di Indonesia aja, tapi di luar negeri juga ada. Ya. Contohnya di Amerika pernah ada juga ya. Jadi kita belum bebas, betul-betul bebas dari virus polio yang ada ya. Hanya virus polio liar itu memang sudah di Indonesia sudah tidak ada. Tetapi virus polio liar itu masih ada di negara-negara Afghanistan dan Pakistan. Nah, jadi Ya. kalau ada orang Afghanistan atau Pakistan datang ke kita atau kita ada turis yang ke sana itu bisa saja membawa Ya. virus gitu ya. Jadi bisa. Jadi kita belum belum bebas 100% lah artinya ya. Oke. Tadi di Aceh dan di Purwakarta ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, langsung saya ini dokter, mungkin ya, pemirsa juga sudah bertanya-tanya ini sebenarnya kalau untuk polio sendiri, ini sebenarnya tuh penyakitnya tuh seperti apa nih, Dok nih? Boleh dijelaskan, Dok? Ya, jadi polio itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio ya, virus polio yang dia tuh menyerangnya ke saraf gitu, ke saraf sehingga menyebabkan kelumpuhan. Itu bukan hanya kelumpuhan, sebetulnya virusnya itu juga bisa menyebabkan kematian ya dalam hitungan hari gitu. Jadi ini sangat Dalam berbahaya. hitungan hari, Dok? Iya, betul. Oke. Nah, jadi dan kelumpuhan yang disebabkan karena polio ini tidak bisa sembuh, tidak seperti kelumpuhan-kelumpuhan akibat penyakit yang lain gitu. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali Hmm? untuk mencegah jangan sampai anak-anak kita ini terkena virus polio ya.
Oke. Mudah caranya, yaitu hanya dengan Betul. diberikan imunisasi. Hmm, Gitu. betul. Di, Oke, nah sebelum sebelum jauh ke sana nih dokter nih kita kan tadi sudah disebutkan ya polio itu adalah penyakit yang menyerang saraf gitu dok. Untuk cara penularannya sendiri ini bagaimana dok? Bisa nah, cara ditularkan? penularannya hanya melalui mulut. Jadi dia melalui virusnya melalui mulut kita, ya. Jadi artinya dari minuman, dari makanan, atau dari bahkan bisa juga dari tangan, ya, megang apa benda atau apa yang terkontaminasi masuk ke dalam mulut kita, dia berkembang di dalam usus kita. Nah, Oke. virusnya itu berkembang di dalam usus kita. Kemudian si virus ini selain dia menyebabkan sakit kepada anak yang kena itu, ya, yang terutama yang tidak divaksinasi, dia juga bisa Betul. mengeluarkan virus dari kotorannya. Ya, Oke. dari kotoran ini kan bisa terbawa, apalagi kalau sanitasinya nggak bagus, ya, misalnya buang air besar di mana saja, atau buang air besar tidak masuk ke saluran yang seharusnya, ke septic tank, ya, masuknya ke selokan atau ke sungai. Nah, itu bisa menyebarkan ke Oke. masyarakat sekitarnya gitu. Hmm. Oke, nah untuk kategori ada kategorinya nggak sih? Misalnya kalau penyakit polio itu hanya bisa menyerang anak-anak atau justru semua usia nih bisa terkena penyakit polio ini, dokter? Bisa, semua usia bisa terkena, dewasa pun bisa kena. Nah, tapi yang paling rentan memang usia 5 tahun ke bawah, ya. 5 tahun ke bawah itu paling rentan, sehingga imunisasi itu ditujukan terutama untuk 5 tahun ke bawah. 5 tahun ke bawah. Oh, berarti dari bayi mungkin sudah bisa, dok? Sudah, bayi baru Oh, lahir, bayi baru lahir, sebelum pulang, apakah dia oke. lahir di bidan, apakah dia lahir di rumah sakit, apakah dia lahir di puskesmas, sebelum pulang Hmm. itu wajib ditetes vaksin polio dulu. Oh, oh, Nah, iya betul betul betul. itu Nah, jadi disebutnya vaksinasi polio yang ke nol gitu, yang ke nol, ke ya. oh, Dan baik. ya, yang ke Hmm, nol tuh begitu betul. lahir. Nanti usia 2 bulan dia dapat lagi polio bareng dengan vaksinasi yang lain gitu. Oke. Oke, nah kebetulan Bu Dokter ini ada pertanyaan titipan dari rekan saya. Ini kebetulan sedang membahas tentang bayi yang divaksin polio ya Bu Dokter. Mohon maaf ini mana tadi? Nah ini nih, bolehkah memberi vaksin untuk anak atau bayi baru lahir? Tadi sudah terjawab ya. Kalau pertanyaan selanjutnya berarti berapa lama nih dokter? Ada jarak nggak kalau misalnya antara pemberian vaksin dan juga pemberian ASI atau susu formula Bu Dokter? Hmm. Nggak ada jarak, ya. Jadi boleh langsung. Tetapi biasanya kan kalau anak bayi-bayi itu kalau dikasih ASI suka olap, ya, suka apa namanya, Ya, muntah, ya, keluar ya, lagi, ya. Nah, betul. kalau supaya jangan sampai si vaksinnya keluar lagi karena kebawa dengan olap, nah Ya, itu dikasih jarak aja, boleh dikasih jarak misalnya 1 jam atau 30 menit juga cukup. oke, oke, luar biasa. Sudah terjawab tuh ya. Sebelum dilanjutkan, mungkin dokter dan pemirsa nih boleh banget sambil berjalan sesi live-nya sambil ada yang pengen bertanya, boleh langsung saja tulis di kolom komentar ya bagi pemirsa live nih di sore hari ini. Oke, Boleh, boleh, boleh langsung silakan. dilanjut, Bu Dokter ya. Ini nah, tadi kita sudah membahas tentang penyakit polio itu apa sebenarnya, bagaimana cara penularannya, dan juga bisa menyerang siapa saja nih. Selanjutnya nih Bu Dokter, ada gejala apa sih yang bisa dirasakan dari penderita polio itu sendiri nih? Ya, jadi gejalanya biasanya awalnya itu seperti sakit flu biasa, ya, atau sakit biasanya demam, ada nyeri-nyeri otot gitu kan, seperti flu gitu. Kadang-kadang ada muntah, kadang-kadang ada diare. Nah, setelah itu dia masuk ke periode yang lebih berat, ya. Nah, ada juga anak-anak yang hanya gejalanya sampai demam, demam, muntah, mual aja gitu, ya. Habis itu dia sembuh. Itu disebutnya polio abortif, ya. Polio abortif itu dia tidak sampai lumpuh. Tapi Oke, kalau yang melanjut itu dia jadi lumpuh gitu setelah ada gejala diare, setelah ada gejala demam, sakit otot. Nah, terus aja muncul kelumpuhannya. Nah, kalau sudah kelumpuhan, itu artinya si virusnya sudah kena ke saraf. Kalau oke. sudah kena ke saraf, itu tidak bisa diapa
diapa-apain, nggak bisa diobatin. Ya udah, Oke. artinya itu akan menjadi cacat. Ya. Ya, Nah, dokter tadi sempat disebutkan bahwa penyakit polio ini tidak bisa disembuhkan. Lantas tadi ada juga dokter juga ada polio abortif ya tadi ya dokter abortif ya, ya, yang ya. Mm-mm. nah itu Itu gejala apakah yang berarti ringannya ya, gejala yang oh, ringan. gejala ringan? Tapi dengan gejala ringan tersebut, apakah si virus polio itu sudah hilang dokter? Sedangkan tadi polio itu tidak bisa disembuhkan. Itu bagaimana dokter? Ya, yang tidak bisa sembuh itu gejala sisanya. Gejala sisanya itu. Jadi misalnya polionya hilang karena virus itu kan nggak bisa bertahan lama di dalam tubuh kita ya. Dia akan mati gitu ya, akan keluar. Nah, tapi yang gejala sisanya, kerusakannya akibat dari virusnya itu nggak bisa disembuhin. Oh, Nah, oke, itu yang betul betul. sampai dewasa, sampai itu ya tetap akan lemah kakinya sebelah sebelah biasanya ya. Betul, Atau betul, kadang-kadang bisa dua-duanya gitu, tergantung. betul. Nah, selanjutnya nih dokter, kalau misalnya sudah tadi merasakan gejala-gejala tersebut, ini ada untuk mendiagnosanya kita tuh terkena virus polio atau tidak, ini ada tata cara diagnosanya nggak dokter? Ya, tata laksana diagnosanya. Hmm? Ini menarik memang ya, tata laksana diagnosanya itu virusnya itu Ya, harus dikultur. Harus dikultur, nggak bisa diperiksa biasa. Dan itu dikultur itu artinya ditumbuhkan gitu betul. ya. Dan itu yang bisa menumbuhkan virus itu hanya laboratorium tertentu aja. Itu biasanya Bio Farma ya, laboratorium yang besar yang ini. Nah, oleh karena itu semua pasien yang ada kelemahan ya, kelemahan dia anggota gerak, misalnya anaknya apapun penyebabnya, itu harus diperiksa ke arah polio. Ya, apakah dia polio atau bukan gitu. Itu Eh, kita sebut sebagai surveillance ya, itu ada kegiatannya di puskesmas itu. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita yang tiba-tiba mengalami kelemahan ya atau kelumpuhan, itu dalam waktu 14 hari, sebelum 14 hari itu harus diperiksa kotorannya. Diperiksa apakah ada virus polionya enggak. Kalau ada virus polionya itu kan harus diisolasi. Nah, itu harus ditemukan dan juga harus diberikan seperti itu tata laksananya nanti ya. Jadi lingkungannya dilindungi. hmm, Kalau yang sudah terkenanya ya berarti ya itu udah tidak apa namanya hanya pengobatan suportif ya, artinya dia jangan ya. sampai lebih berat gitu. Tapi lingkungan sekitarnya jangan sampai kena juga gitu. Itu kita kita jaga gitu. Nah, ngomong-ngomong seputar lingkungan sekitarnya, Bu Dokter, tadi bisa ditularkan kan lewat mulut ya, Dokter ya. Nah, Ya, ya. apakah sebenarnya ini sebuah kebiasaan juga mungkin ya, Dokter, di masyarakat kita, kayak misalnya apalagi anak-anak gitu ya, bawa bekal, misalnya bawa bekal ke sekolah, terus si sendok makannya ini itu dipakai bersama-sama. Nah, apakah dari hal-hal kecil seperti itu bisa nih, Dokter? Kalau misalnya si anak ini misalnya belum terdeteksi punya virus polio gitu, apakah bisa menularkan dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu, Dokter? Nah, sebetulnya penularannya itu disebutnya fekal oral ya. Fekal oral itu Ya. dari kotoran masuk ke mulut gitu. Jadi kalau dia Oh, tuker-tukeran sendok sih enggak ya. Tapi kalau dia misalnya orang tuanya nyuci nyuci piring, nyuci gelas di sungai atau di oh, gitu. sumur yang terkontaminasi itu Virus bisa polio. kena. Oh, oke. Makanya poin pentingnya adalah mungkin tadi sanitasi, kebersihan, Ya, hygiene betul. ya dokter ya. Ya, Selalu dijaga. sanitasinya harus Ya. harus bagus. Apalagi misalnya ada di lingkungannya yang terkontaminasi virus polio itu tadi ya dokter ya. Ya. Betul. Nah, selanjutnya nih Bu Dokter, tadi kita sudah membahas seputar gejala yang dirasakan, lalu tata cara atau tata laksana diagnosanya Bu Dokter ya. Untuk selanjutnya, untuk penyakit polio sendiri, ada cara pengobatannya nggak Bu Dokter? Atau misalnya kalau tadi tidak bisa disembuhkan, itu ada hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk penderita polio? Ya, jadi kalau ada anak yang mengalami gejala awal dari polio gitu ya, itu kan harus dirawat ya, harus dirawat, harus diisolasi. Jangan sampai virusnya itu lebih parah. Mudah-mudahan dia tidak sampai ke kelumpuhan gitu ya. Jadi hanya virusnya abortif gitu ya, artinya Ya, dia tidak sampai lumpuh. Tapi oke. kalau sudah lumpuh, itu juga harus kita rawat. Jangan sampai kelumpuhan ini menyebabkan kelumpuhan di
saluran di apa namanya di otot-otot pernafasan yang menyebabkan dia nanti bisa eh, apa, tidak bisa bernafas kan. Betul. Atau juga bisa menyebabkan kerusakan di susunan saraf pusat kita di otak. Nah itu kalau udah sampai ke otak, nah itu biasanya menyebabkan kematian gitu. Oke, betul, betul. Berarti ada ini nggak ada masalah kayak seperti misalnya ada kemoterapi mungkin atau apa yang biasa dilakukan untuk penderita polio nih dokter? Nggak ada obatnya. Jadi makanya yang terbaik itu adalah pencegahan. Dan pencegahannya itu ini sudah apa ya namanya sudah digratiskan kan sama pemerintah, Oke, disediakan di posyandu. Jadi sebetulnya cukup asal mau diimunisasi polio, dan imunisasi polio itu kan nggak menyebabkan sakit ya, karena dia hanya oke, diteteskan 2 tetes di mulut gitu. Nah itu kalau diikuti dengan harus diulangkan selama 3 kali imunisasi dasar ditambah imunisasi ulangannya 1 kali, itu sudah cukup untuk memproteksi anak-anak oke. ini tidak akan terkena penyakit polio walaupun virus polionya termakan gitu. Karena sudah diimunisasi tadi dokter ya. Ya sudah kebal. Nah, selanjutnya Bu Dokter boleh dijelaskan nggak kepada pemirsa dan Tentuners mungkin untuk tata caranya kalau misalnya kita mau nih mendapatkan vaksinasi atau imunisasi polio ke puskesmas terdekat, mungkin itu nanti ada tata caranya yang bisa dilakukan nggak dokter? Itu gimana dokter? Ya, ini sebetulnya sudah menjadi program pemerintah ya. Sudah Oke. menjadi program pemerintah tadi, seperti tadi bayi begitu lahir, semua bayi Hmm, begitu lahir harus diberi tetes polio. Nah, oke. kemudian nanti usia 2 bulan, semua bayi yang usia 2 bulan harus diberikan imunisasi di polio yang pertama, kemudian ditambah dengan DPT ya. Nah ini dilakukan di posyandu, sebetulnya di posyandu itu kan di tingkat apa ya, RT atau RW ya itu. Hmm. Nah, ETRW bawah ya, biasanya. Ya. nah, jadi cukup datang aja ke posyandu. Oke. Datang ke posyandu nanti diperiksa, kalau sehat nanti diberikan obat gitu, diberikan tetes polio. Tes tadi Vaksin. betul-betul. Ini jadi sedikit mengingatkan saya, dokter dulu waktu saya kecil juga ada tuh buku seperti buku catatan pergi ke posyandu Ya, gitu ya dokter. ya, Ada tuh bisa tanggal berapa kita ke sana. Itu sebenarnya vaksinasi polio betul ya dokter ya ya berarti ya? betul betul. itu Oke, itu oke, oke. vaksinasi polio itu, kartu itu disebutnya KMS ya, kartu menuju Hmm, sehat betul. ya. Kartu menuju Ya, sehat. Betul, betul, betul. ya. Iya, jadi mungkin Tentu Niners dan pemirsa di live Instagram nih jangan males tuh kalau ada posyandu ya, terus punya balita, punya anak kecil, punya bayi boleh langsung dibawa saja ke fasilitas kesehatan tersebut untuk diberikan imunisasi polio agar terhindar dari virus polio ya, pemirsa ya. Nah, selanjutnya nih dokter, ini kita masih ngomongin tentang vaksin ya. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih, dokter. Ada yang bertanya kalau misalnya tadi sempat disebutkan ada obat yang diteteskan ke mulut ya dokter ya. Ya, Terus ada juga yang disuntikan nih dokter. Itu ada perbedaannya nggak antara kedua vaksin tersebut? ya, beda memang ya, ada perbedaan. Mm-mm. Kalau yang ditetes itu disebutnya vaksin polio oral. Ya, jadi Oke, ditetes ke mulutnya. Nah, sekarang ada satu disebutnya IPV. Jadi intramuskuler polio vaksin disebutnya. Itu yang oke, disuntik, Pak, disuntikan. Kenapa ada 2 macam ini? Itu karena kan virus polio itu ada 3 jenis ya, Pak ya. Ada virus oke, polio tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, oke, yang suka bermutasi itu tipe 2. Nah, oke. di dalam vaksin yang ditetes itu ada 3 jenis polio ini, 3 jenis virus polio ini ya, yang sudah dilemahkan kan. Nah, diteteskan ke mulut si bayi. Dia virus yang berasal dari vaksin ini kan keluar juga ke dalam kotoran. Tapi dia karena dia Tuh, lemah, dia tidak bisa menyebabkan penyakit. tuh. Tapi kalau virus itu dia bisa bertahan di lingkungan, dia bisa bermutasi gitu, mutasi terutama yang tipe 2 ini yang suka mutasi ini.
Nah, makanya sekarang diganti nih. Yang tipe 2 ini dikeluarkan dari virus yang ditetes ke mulut. Diganti dengan yang disuntik supaya nggak keluar ke kotoran, ke lingkungan gitu maksudnya. Jadi untuk diterima penerimaan maksudnya penerimaan vaksin ditetes atau disuntik tadi harus tahu dulu nih mungkin Bu Dokter ini virus tipe mana yang sedang dan atau akan dihadapi gitu mungkin Dokter ya. Ya, ya, ya. Jadi virus-virus itu ya tiga-tiganya ada itu di lingkungan kita. Hmm, Masih ada gitu ya yang terutama yang berasal dari vaksin. Dan walaupun oke. dia si vaksin ini keluar, kalau lingkungan kita ini banyak semuanya divaksin kan nggak akan menyebabkan sakit ya. Yang jadi masalah adalah kalau ada di antara di lingkungan kita ini ada satu kantong atau satu daerah yang tidak mau divaksin nih. Itu Nah, ini yang tidak mau divaksin ini kan nggak punya kekebalan. Jadi ya. virus yang dari kotor, yang dari keluar dari anak-anak yang sudah divaksin ini, dia lama-lama bermutasi, akhirnya bisa bisa menyerang anak yang nggak divaksin gitu. Betul. Ini hanya untuk mengklarifikasi Bu Dokter, sampai sekarang pun, sampai hari ini pun ini program vaksin tersebut masih berjalan tentunya di fasilitas kesehatan tentunya ya Dokter ya. Masih berjalan ya, masih. Jadi oleh karena itu kita dukung gitu ya program ini. Coba kalau ada saudara atau ada tetangga yang punya bayi atau anak-anak di bawah 5 tahun, di apa namanya diajak untuk mau divaksinasi. Karena ini hanya untuk Jawa Barat yang Oke, originnya yang sekarang, karena ada kejadian di Purwakarta itu. betul, betul. Wah, deket lagi ya Purwakarta, ini masih satu provinsi. Oke, lanjut ya Bu Dokter ya. Ini masih ada pertanyaan selanjutnya tadi saya kumpulkan dari WhatsApp nih Bu Dokter. Ini ada dari Andini kebetulan. Mungkin atau tidak dokter, kalau polio itu terjadi akibat faktor keturunan? Nggak mungkin. Oh oke, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Karena tadi penularannya harus hanya dari lingkungan berarti dokter ya? Ya, betul. Dari lingkungan, dari yang dikeluarkan dari kotoran itu, Oke, masuk ke dalam mulutnya. oke, oke, oke. Selanjutnya nih dokter, masih dari WhatsApp juga. Dapatkah polio terjadi akibat kurang gizi atau stunting? Katanya dokter. Ya, tentunya kalau kurang gizi ya atau stunting, itu akibatnya apa? Dampak dari gizi kurang atau stunting itu adalah daya tahan tubuhnya jadi kurang bagus ya. Daya tahan Oke, tubuh menurun. Dia mudah sakit. Mudah betul. sakit. Sehingga ya apa namanya virus polio itu jadi lebih mudah untuk menyebabkan kelumpuhan. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, mungkin dia cuma kenanya virus polio yang abortif tadi, yang nggak sampai lumpuh, cuma sampai muntah-muntah atau diare atau demam gitu ya, sakit otot. Tapi dia bisa sembuh kalau itu sih. Makanya disebutnya virus apa penyakit polio abortif. Nah, yang apa namanya yang kita khawatirkan itu adalah ada anak dengan daya tahan tubuh yang rendah atau Hmm, anak yang memang tidak diimunisasi. Ya walaupun anaknya sehat, gemuk, tapi kalau nggak diimunisasi ya kena juga. Ya, betul, 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 betul. Berarti juga harus dipenuhi asupan gizinya dari kecil juga ya ya dokter ya. betul. Betul. Asupan gizinya Nah, juga harus selanjutnya dok, harus baik. betul. Nah, selanjutnya nih dokter, ini sedikit penasaran aja nih dokter. Tadi sempat saya baca-baca ini di tahun 1980-an kalau tidak salah ini penyakit polio itu sudah pernah menjadi wabah dunia bahkan dokter ya sampai menewaskan berapa ratus ribu anak begitu. Nah, itu mengingatkan kita semua bahwa tentang pandemi COVID-19 ya dokter ya. Berarti Ya, bisa kita katakan polio sekarang ini sudah melewati masa-masa kelamnya begitu mungkin dokter ya. ya, betul. Nah, ini sekarang itu polio itu kenapa muncul lagi? Itu salah Hmm, satunya karena ada pandemi COVID ini. Karena ada pandemi COVID, sehingga posyandu banyak yang tutup, kan? oke. Orang-orang takut keluar.
sehingga cakupan imunisasi itu pada turun. Oh, Nah, oh, ya gitu ya. Jadi imunisasi pada turun semua ya, bukan hanya vaksin polio, ada vaksin yang lain juga turun seperti campak, ya, difteri kan udah pada muncul lagi nih. Nah, sekarang pandeminya sudah mulai menurun, reda. Kita sekarang mulai diaktifkan kembali gitu ya, digenjot lagi lah. Jangan sampai penyakit-penyakit yang sudah hampir hilang itu betul. malah bangkit lagi gitu. Ini kita udah dapat Karena sertifikat bebas polio liar itu 2014 gitu. Tinggal kita harus mempertahankan supaya jangan sampai apa namanya merebak lagi gitu ya. Nanti nggak jadi-jadi kita ya. Target dunia itu untuk bebas polio itu bebas polio keseluruhannya. Jadi nanti kita tidak perlu imunisasi lagi polio itu dicanangkan 2028 kalau nggak salah ya. Nah itu jadi 2008, ya lima kita kita tahunan lagi lah. ya kita nggak perlu imunisasi lagi polio nanti mudah-mudahan. Kalau kita Mudah-mudahan. bisa Betul, ya. ya bisa menjaga gitu ya. Kan itu Betul, lumayan, itu bisa menghemat apa dana APBN kita untuk beli vaksin ya. betul, betul. Bisa dialokasikan ke hal yang lain tentunya dokter ya. Iya, bisa dialokasikan ke hal yang lain. Betul ya. Itu kan Makanya pemirsa Tuneners iya, ya. Gimana dokter? iya. Ya itu kan kita sudah pengalaman ini cacar air kan, cacar cacar api ya dulu yang sampai bopeng-bopeng itu Betul. kan dulu kan Ah, banyak. Nah sekarang itu udah nggak ada tuh, sekarang kita nggak perlu lagi imunisasi cacar api itu. Nah, betul. Berarti sekarang pada yang dasarnya sebenarnya bisa ya dokter ya untuk bisa mencapai kebebasan penyakit seperti itu sebenarnya bisa, hanya perlu ketelatenan dan juga kemauan dari masyarakat untuk mau mengikuti program pemerintah, yaitu tadi imunisasi vaksin fasilitas kesehatan setingkat desa posyandu tadi dokter ya. ya ya Jadi sekali lagi nih pemirsa yang live di sore hari ini dan Niners di rumah, kalau misalnya sekali lagi ada kerabatnya atau misalnya yang punya anak mungkin di rumah yang belum menerima vaksin polio, imunisasi polio, boleh langsung nanti kalau ada posyandu datang ke RT gitu ya, langsung aja datengin. Ada tadi nanti dapat KMS tadi ya, kartu menuju sehat. ya KMS tuh. Baik, dokter, untuk penyakit polio masih ada yang disampaikan nggak dari dokter? Ya virus polio ini ya tadi ya, jadi kembali lagi kenapa kita muncul lagi itu salah satunya adalah karena imunisasi, cakupan imunisasi kita terjun bebas lah istilahnya ya, turun sekali ya. Nah sekarang kita mulai memperbaiki lagi ya, mulai meningkat. Jadi tolong di masyarakat itu jangan ada penolakan lah, karena vaksinnya itu aman ya, pertama aman, tidak menyebabkan efek samping apa-apa ya. Kalaupun ada beberapa berita atau kejadian yang katanya habis diimunisasi virus polio terus anaknya jadi kedemam, jadi diare, itu semua adalah koinsiden atau kebetulan ya, kebetulan aja kena penyakit gitu. Tapi virus polionya udah diteliti secara luas, itu aman. Yang kedua, imunisasi polio juga halal. Itu udah dinyatakan oleh apa namanya MUI ya. MUI sudah mendeklarasikan atau menyatakan bahwa virus vaksin polio itu aman. Ya, Ya, tidak halal lah ya, tidak ada unsur haramnya gitu. Mungkin itu tambahannya ya untuk menekankan bahwa polio ini bisa dicegah. Tidak bisa. bisa diobati, tapi bisa dicegah. Betul, betul. Tentunya sekali lagi dengan mengikuti vaksin dan imunisasi polio tentunya ya. Baik, dokter, ada closing statement ya nih sebelum kita tutup sesi live Instagram kita di sore hari ini? Apa ya? Ya, uh, saya sih mungkin terima kasih aja ya. Terima kasih ini untuk para pemirsa, para yang mendengar di radio atau Ya, melihat di IG Live. Juga untuk dari radio apa nih, radio MDK ya. MDK, ya. Ya, terima kasih ya sudah
sudah mentayangkan topik ini, dan juga mohon disebarluaskan informasi yang ada gitu. Betul, betul. Ini nanti live-nya juga bakal disimpan di Instagram kita, Bu Dokter ya. Jadi nanti bakal bisa terus diakses dan ditonton ke depannya. Ya. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Terima kasih juga sudah membagikan ilmu dan informasi pentingnya. Ya. Nanti bakal disebarluaskan informasi penting ini. Dokter, terima kasih sekali lagi. Semoga puasanya lancar nih. Berapa lagi? 1 jaman lagi lah ya berbuka puasa. Ya. Ya, terima Salam kasih. juga buat SHS juga, dokter. Salam buat keluarga di rumah. Lancar-lancar aktivitasnya dan terus sehat selalu, dokter ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam. selamat berbuka semuanya. Selamat berbuka juga, dokter Nelly. Ya, izin live ya. Boleh, boleh, dokter Nelly. Silakan. Ya. Oke, ya setelah selesai Tentu Niners live Instagram bareng sama Dokter Nelly Amalia Risan, dokter spesialis anak ya dari RSHS Bandung. Tadi sumpah ini lumayan flashback juga dan ternyata memang di tengah-tengah masyarakat kita pun yang namanya vaksinasi polio ini juga sudah berjalan Tentu Niners, tapi mungkin di beberapa tempat masih ada yang terjadi penolakan karena enggak polio di sini mah udah nggak ada, enggak polio di sini mah udah nggak ada. Tapi hal-hal kecil seperti itulah tentuners yang justru lebih kita waspadai karena kita nggak pernah tahu nih ya si virus polio itu sampai ke wilayah kita itu kapan. Kan tadi sudah ada spoiler dari Dokter Nelly, di Aceh sudah ada, di Purwakarta sudah ada. Jadi mari yuk kita gencarkan lagi imunisasi dan vaksin polionya tentunya ya. So, terima kasih Tentuners yang sudah streaming dari manapun lo berada, yang sudah nonton di live Instagram kita dimanapun lo berada. Thank you banget. Semoga berbuka puasa lo nanti nikmat. Dan aktivitas malam lo berjalan dengan lancar sampai istirahat nanti. Ini masih stay tune ya sampai jam 6 Tentuners. 102.9 MDK Radio yang you station. Live-nya gue tutup ya. Thank you yang udah join. Bye-bye.